Ya, RAP itu kenapa harus selalu mempertanyakan legal standing surat kuasa? Karena sebagaimana di KUHP Perdata di pasal 1792, jadi sebelum melakukan langkah-langkah ya untuk mendampingi, mewakili ya untuk kepentingan kliennya, itu dasar hukumnya adalah surat kuasa. Ini yang harus kita catat tuh. Nah, terkait masalah uang dugaan titipan oleh klien saya ya kepada ketiga sejawat saya, para advokat senior ini, bahwa uang titipan itu kan mesti dipakai atau tidak dipakai, itu kan dasar hukumnya harus ada, yaitu kesepakatan secara hukum ya, apalagi kantor beliau ini badan hukum, tentu harus menghadirkan dan melahirkan lebih dulu adalah hubungan hukum dalam ruang lingkup kesepakatan kuasa. Nah, selanjutnya dari kalimat kuasa itu baru bisa melahirkan tadi kesepakatan lain terkait tentang apa saja yang harus dilakukan, biaya berapa yang harus dilakukan, ya toh? Komitmen apa dan harapan apa yang dicapai. Ini kan semua dasar hukumnya dari sana. Jadi kalau saya analogikan dalam kehidupan bersosial kita, manalah mungkin kita bisa melahirkan seorang anak, putra putri kita, manalah mungkin bisa kita gauli istri-istri kita, kalau tidak ada ijab kabul, tidak ada surat nikah, tidak ada ikatan janji yang dibangun di awal tuh. Nah, ini yang nanti pada akhirnya bisa kita duga dengan keras ada satu tindakan ilegal terkait tentang kejahatan menerima uang yang bukan haknya. Jadi inilah saya bilang, sebelum kita bicara tentang regulasi, kemana uang itu, bagaimana cara pemakaian uang itu, ini kan mesti harus ditunjukkan dulu surat kuasa dari dalam diri kita, kejujurannya harus ditunjukkan. Lah kalau nggak ada surat kuasa, bagaimana kita bisa mendeskripsikan diri kita menjadi seorang penerima kuasa atau menjadi seorang lawyer kalau tidak ada surat kuasa? Nah, ini loh bagi saya, kenapa RAP wajib menghadirkan surat kuasa sebagaimana itu telah kita sepakati dalam pertemuan dengan Bapak Profesor Vidi Galenso dalam pertemuan kami beberapa hari yang lalu. Nah, ini saya pegang kalimat ini. Jangan lari dari kenyataan ya. Nah, makanya saya minta kepada tuan-tuan dan nyonya-nyonya besar ya, tunjukkan itu sebagai komitmen kita sebagai orang yang merasa diri kita mulia, orang yang merasa diri kita berprofesi yang mulia, yang terhormat ya, karena hukum tujuannya adalah alat untuk memuliakan manusia dan seluruh isinya. Jadi seperti itu. Kalau dari pengakuan klien saya, tetap Mr. Sanjay mengatakan 100% uang itu adalah titipan. Apa alasannya? Jadi Mr. Sanjay itu melalui istrinya menitipkan sejumlah uang yang besar ya, sementara dalam pernyataan, dalam klarifikasi yang dilakukan oleh sejawat-sejawat saya ini,
Kan mereka ini kan hanya menghabiskan uang itu tidak lebih, ya. Bahkan setengahnya pun tidak dapat dari 55 miliar itu. Nah, kalau ini cara berpikir ya. Saya cara berpikir biar saya kasih terjemahan yang gampang itu. Kalau fee lawyer tentu yang dibayarkan sesuai dengan kesepakatan lawyer tuh. Misalnya kalau lawyer fee-nya itu 5 miliar, maka Sanjay harus memberikan 5 miliar atau kurang dari 5 miliar secara berjenjang. Tapi ini diberikan 10 kali lipat dari uang yang untuk mereka kerjakan. Lalu pertanyaannya, apakah itu ruang pembayaran? Tidak, itu uang titipan. Makanya ada pernyataan Kamini, istri Sanjay, di tanggal 23 Desember 2019 menyatakan bahwa melalui kantor hukum Vidi Galenso dapat mempergunakan uang itu, ya, seperlunya sebagaimana diatur dalam legal fee dan operasional fee. Nah, kalau kemudian pertanggungjawaban daripada penggunaan uang itu, ya, dijawab oleh kantor hukum Elsa Sharif, bagaimana hubungan hukumnya ini? Ya, Bu Kamini mengatakan dipersilakan kepada kantor hukum Profesor Vidi Galenso untuk dapat melakukan segala kegiatan pendampingan hukum, pembelaan hukum itu. Lalu kemudian Bu Elsa melalui kantornya justru yang memberikan surat konfirmasi tentang pemakaiannya. Di mana hubungan hukumnya ini? Hah? Siapa yang dinikahin kok yang tidurin kok orang lain tuh? Itu kalimatnya itu. Gimana cara menjawabnya? Lalu kemudian kalau kita merujuk daripada surat konfirmasi yang dilakukan oleh kantor hukum Bu Elsa Sharif di tanggal 27, ya, kalau nggak salah saya 27 deh, atau tanggal 30 Desember 2019, menyatakan bahwa dalam ruang kegiatan pembelaan itu menghabiskan 3 miliar. Ngapain dia report uang itu? Bagaimana cara dia, kan kenapa dia memberikan laporan ke penggunaan uang kalau itu miliknya itu? Ya. Jadi itu uang titipan yang digunakan oleh dia. Mau habis, mau setengah, ya harus benar. Ya kan? Kalau uang lawyer fee, ya ngapain dia laporan sama Sanjay? Melalui surat konfirmasi bahwa mereka sudah melakukan ini, berapa duitnya, berapa habisnya, deadline waktunya sekian. Ini cara berpikir rasional. Tidak usah menggunakan tadi pendidikan yang tinggi, itu cara berpikir seperti itu. Itu saja. Oke, sampai hari ini klien saya belum memberikan itu. Dan bahkan saya tadi sudah menghubungi juga, beliau lagi di luar negeri. Dia bilang, di tangan saya pun Pak belum ada. Tapi jika nanti satu waktu tidak dianggap salah, saya akan mencari lagi. Ya, saya nanti akan mencocokkan. Karena berkaitan tadi adalah, ya, bagaimana membangun kesepakatan dengan pihak lain itu harus memenuhi unsur sesuai 1320 KUH Perdata bahwa klien saya harus dapat kopinya. Kalau tidak ada kopinya, bagaimana cara kantor hukum itu meyakinkan klien saya bahwa betul-betul itu ada kuasanya? Nah, makanya saya bilang tadi, mudah-mudahan ada kuasanya. Jika ada pun bukan berarti benar, ya. Apalagi nggak ada. Nah, hati-hati ya. Saya mau warning, lekas-lekaslah kita bangun dari tidur kita yang pura-pura tidur, ya. Karena memang siapapun profesornya, bangunkan orang yang pura-pura tidur itu sulit. Nah, saya minta, ayolah kita sadar untuk bangun sama-sama, mengatakan sesuatu yang benar, ya. Karena ini kalau dibiarkan, ibarat ini kanker ganas,
Ya, saya mau katakan ini kanker ganas. Ya, itu saya minta kepada pihak-pihak ya yang terkait itu untuk supaya ayolah kita kembali pada marwah kita sebagai seorang advokat yang katanya profesi yang mulia dan terhormat. Itu saja. Ya, itu hak mereka. Mau diakui silakan, mau melakukan pembenaran silakan juga. Tapi ingat, ya saya bilang tadi, saya akan lakukan ya terus menerus dalam menegakkan kebenaran. Sampai kapanpun, siapapun lawannya, saya akan hadapi. Ya, saya akan bongkar kasus ini seterang-terangnya demi kemaslahatan bangsa, negara, dan rakyat kita. Jadi seperti itu. Seperti apa hukumannya atau mungkin Aduh. seperti apa? Jadi kalau saya juntoin juga banyak itu. Tapi intinya saya bilang tadi, jika seorang yang mempunyai profesi tadi, seorang lawyer, itu kalau tidak punya hak yang melekat pada dirinya, tidak ada hubungan hukum, lalu menerima uang yang tidak ada ya hubungan hukumnya tadi, saya rasa itu bagian daripada kejahatan, ya, pelanggaran hukum yang berat, ya. Karena apa? Nanti banyak kaitannya. Saya bilang, ya, kalau seorang yang berprofesi, ya, orang yang melaksanakan tugas, orang yang diberi kepercayaan untuk mengelola, untuk melakukan pekerjaan dan seterusnya, tiba-tiba dia menggelapkan uang itu, maka itu penggelapan, penipuan, kemudian 374 ya, melakukan penggelapan dalam jabatan. Terus bagi siapa yang tidak punya surat kuasa lalu menerima uang itu, lalu dipergunakan, dialihkan, dibelanjakan, disimpan, dilenyapkan, itu juga nanti TPPU masuk itu kalian. Nanti berhadapan semua itu sama hukum itu. Kan seperti itu tuh. Itu aja kalau saya cara berpikirnya. Jangan nanti kamu singgung-singgung ke sana, lebar lagi cerita juntonya nanti, ya kan? Kalau cuma kayak aku pertanyakan hari ini, mana surat kuasa yang melekat berbadan hukum, supaya nanti klien saya seharusnya pembayaran juga melalui badan hukum. Tetapi kalau kita dalilkan badan hukum tapi pembayarannya pribadi, hanya Tuhan yang tahu, bahaya itu, ya kan? Ya, bahaya itu. Nanti saya nggak taat pajak kalau saya ini, nanti ke situ larinya. Udahlah, itu jangan kembang-kembang ke situ, satu aja belum selesai. Ya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.